Waalaikumsalam Bu Neneng. Apa kabar Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah baik Bu Neneng. Bagaimana dengan Bu Neneng? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu hari ini mau melakukan coaching? Insya Allah Bu Neneng. Oh iya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu dengan Ibu. Boleh? Silahkan. Iya. Dan nanti saya pun akan mengamati bagaimana jalannya coaching Ibu ya. Nanti saya akan melihat apakah Ibu sudah sesuai dengan kriteria penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian dalam proses coaching tersebut apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian berpikir kreatif, kemudian pengembangan kompetensi ya. Nah, nanti saya akan melihat ya Bu ya. Nah, namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan ajukan ke Ibu. Silakan Bu. Ya. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat coaching nanti? Baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan saat coaching ada 3 Bu. Yang pertama yaitu tentang presence, kehadiran penuh. Yang kedua tentang mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan suatu pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, adakah kompetensi yang yang lebih spesifik gitu yang akan Ibu gali dari proses coaching nanti gitu? Oke, baik Bu Neneng. Mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya gali ya pada proses coaching ini yaitu ada 2 dari ketiga tadi kompetensi. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Ibu, satu lagi ya pertanyaan dari saya. Pertanyaan terakhir ini ya. Nah, indikator apa nih indikator mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti gitu? Oke, baik Bu Neneng. Indikator yang saya akan kembangkan ya pada saat kegiatan coaching nanti yaitu saya berharap coach itu dapat menggali ya ide-ide dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Terus saya juga berharap dari coach tersebut dapat menentukan langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi juga. Iya, baik Bu Lilis, sepertinya 3 pertanyaan itu sudah mewakili apa yang saya perlukan ya. Nah, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar ya Bu Lilis ya. Amin, amin Bu Neneng. Iya, dan nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, siap Bu Neneng. Ya, terima kasih Bu Lilis ya. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Bu Lilis? Alhamdulillah juga Bu Eli. Ya. Bu Eli, kalau nggak salah kemarin Bu Eli pernah bilang ada yang dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa ya Bu Eli? Iya betul Bu Lilis. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan sama Ibu. Kira-kira ada hal apa ya Bu Eli? Ya gini Bu. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah. Saya tuh yang pertama karena saya tuh kan sibuk di kesiswaan. Kemudian juga saya sedang mengikuti program literasi talenta. Terus belum administrasi saya yang masih belum saya selesaikan. Nah itu semua tuh jadi bertumpuk-tumpuk tugas saya. Nah saya tuh bingung Bu, harus seperti apa. Jadi menjadi beban juga buat saya. Begitu. Jadi permasalahan Ibu itu cara bagaimana mengatur waktu itu ya dari ketiga masalah itu ya. Misalnya seperti memang itu. banyak sekali yang Ibu ikuti ya. Betul. Kayak talenta, kegiatan kesiswaan maupun kegiatan administrasi yang lainnya Ibu yang harus Ibu selesaikan ya dalam mungkin waktunya ya yang
begitu banyak menyita waktu ibu ya. Ya, Nah, dari ketiga masalah itu mungkin mana yang bisa ibu kurangi gitu untuk mengurangi sedikit beban ibu? eh, sepertinya Bu mungkin saya harus menata dulu mana yang lebih prioritas itu Bu. Jadi seperti talenta kan saya harus ini adalah bulan terakhir, kita harus mengumpulkan tugas, kemudian juga dari administrasi juga kan sudah ditagih-tagih terus juga sama ibu kurikulum. Terus kemudian mungkin saya akan lebih memanage waktu atau sedikit demi sedikit menyelesaikan tugas kesiswaan saya. Berarti ibu sudah tahu ya, ada beberapa solusi yang tadi ibu sudah utarakan ya. Ya. Jadi ibu akan membuat suatu skala prioritas ya Bu ya, dari masalah ibu itu. Oke. Nah, dari solusi yang sudah ibu temukan tadi, kira-kira ibu kapan ya untuk melakukan suatu aksi nyata gitu supaya beban ibu, masalah ibu yang hadapi itu bisa terselesaikan gitu loh Bu? Ya, nah setelah saya berbicara dengan ibu ini, mungkin setelah ini saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya utarakan tadi. Gitu. Kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu ibu dalam melaksanakan realisasi ini Bu, suatu permasalahan ibu itu? Ya, kalau untuk talentanya mungkin saya kan ada tim, jadi saya akan berkoordinasi dengan tim-tim saya, kemudian untuk menyelesaikan tugas-tugas talenta itu sesegera mungkin. Kemudian untuk kesiswaan saya pasti akan berkoordinasi dengan pembina OSIS dan teman-teman yang lain, dan juga dengan siswa-siswa OSISnya, pengurus OSISnya. Kemudian untuk administrasi mungkin saya harus saya kerjakan sedikit demi sedikit gitu Bu. Ya. Luar biasa ya Bu ya, berarti ibu sudah bisa ya menentukan mana skala prioritas, dan ibu juga alhamdulillah di sini sudah memberikan sedikit solusi ya Bu ya, di mana talenta ibu harus bekerja sama dengan siapa, ibu berkolaborasi dengan timnya ya Bu ya dalam hal ini. Terus kalau kesiswaan ibu juga berkoordinasi dengan pembina OSIS rekan sejawat ya. Dan ibu pun berkomitmen untuk mengerjakan tugas ibu sedikit demi sedikit ya Bu ya. Oke, kalau begitu bagaimana Bu untuk langkah tindak lanjut ibu ke depannya gitu terhadap masalah ibu ini? Kesananya saya akan memperbaiki diri saya, terutama dalam mungkin manajemen waktu dan juga skala prioritas. Baik Bu, luar biasa juga ya Bu ya. Ibu akan membagi waktu ya, memanage waktu lebih maksimal lagi, dan akan menemukan skala prioritas Ibu ya, menentukan skala prioritas mana yang harus Ibu kerjakan lebih dahulu. Oke Bu, kalau begitu dengan adanya solusi yang sudah Ibu utarakan, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, setelah terjadinya, saya bisa mengutarakan apa yang saya rasakan selama ini kepada Ibu, pada Bu Lilis, saya menjadi merasa lega dan merasa lebih tenang sekarang Bu, dan saya lebih paham apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah sedikit terkurangkan ya Bu ya beban Ibu ya. Ya mudah-mudahan semua apa yang dikerjakan Ibu, talentanya juga berhasil ya Bu ya. Amin. Terus kesiswaannya juga berjalan dengan lancar, dan administrasi yang Ibu kerjakan pun sedikit demi sedikit ya Bu ya Ibu kerjakan. Oke Bu, kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin Ibu bicarakan terhadap saya? Rasanya cukup Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya buat saya untuk mengutarakan apa yang saya rasakan selama ini. Oke, ya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti mudah-mudahan semuanya ketiga-tiganya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, Amin. untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Ibu. Oke Bu.
nanti saya tunggu lagi Bu ya kabar baiknya tentang apa yang sudah Ibu kerjakan tadi. Oke Bu? Ya, siap. Terima kasih Bu Lilis. Oke, semangat terus ya Bu Eli. Sama-sama, siap. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Neneng. Ya, gimana sekarang tuh udah plong, coachingnya udah selesai. Alhamdulillah Bu Neneng. Ya, gimana lancar coachingnya? Alhamdulillah Bu Neneng. Iya. Nah, ini nih saya akan menanyakan beberapa hal ya sesuai dengan pelaksanaan coaching Ibu tadi ya. Nih, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator keterampilan yang diinginkan gitu? Ya, alhamdulillah Bu Neneng ya, proses coaching hari ini sudah berjalan, dan proses coaching ini juga dilakukan sesuai dengan alur tirta, di mana yang pertama itu ada tujuan, identifikasi masalah, terus ada rencana aksinya juga, terus tanggung jawab yang terakhir, sehingga alur tersebut itu dapat menggali coach untuk menemukan ide-ide dari permasalahan yang tadi dihadapi. Oh, bagus sekali ya Bu ya, alhamdulillah ya. Nah, satu lagi nih yang ingin saya tanyakan. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi gitu? Ya, alhamdulillah Bu Neneng ya, dari proses coaching tadi itu mudah-mudahan saya dapat memahami lebih banyak lagi ya tentang proses alur tirta ya. Dan nanti insya Allah pun saya akan menerapkan hal ini kepada rekan sejawat, bagaimana untuk melakukan proses coaching selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi Bu Neneng. Baik Bu Lilis, sepertinya sudah luar biasa ya, semuanya sudah sesuai dengan kompetensinya yang harus dicapai, sudah alur tirtanya juga sudah dapat ya, sudah bagus Bu Lilis ya, sudah memenuhi kriteria semuanya. Mungkin itu saja Bu Lilis ya yang saya perlu gali dari Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya nih bisa ada manfaatnya nih ya untuk kita semua gitu ya. Saya juga jadi ikut belajar juga tadi ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Lilis. Itu Sama-sama, saja ya Bu dari Neneng. saya ya. Oke. Ya, Bu Lilis, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, Waalaikumsalam Bu Lilis. apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah baik Bu Lilis. Oh ya Bu Eli, kalau nggak salah hari ini Bu Eli akan mengadakan proses coaching ya? Betul Bu Lilis. Oke, mungkin saya akan mengamati ya atau mengobservasi proses coaching Bu Eli hari ini. Boleh ya Bu Eli ya? Iya, silakan dengan senang hati. Oke, ya di sini saya akan mengamati ya proses coaching Bu Eli apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak ya. Nah di sini pun saya akan melihat tentang pengajuan pertanyaan berbobot ya dari Ibu, terus bagaimana cara coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya. Nah serta di sini pun saya akan ingin tahu lebih dalam tentang prinsip coaching ya yang nanti akan dijalani oleh Bu Eli, diantaranya satu tentang kemitraan, terus proses interaktif, kreatif, dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Nah sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ibu baik. bersedia? Sangat bersedia Bu Lilis. Ya, mungkin pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan saat coaching nanti, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu Eli. Pertanyaan yang kedua Bu Eli ya. Nah, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi gitu pada coaching hari ini? Kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, begitu ya Bu Eli. Oke, satu lagi Bu Eli ya pertanyaannya ya. Ya, Nah, silakan Bu. indikator mana nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Eli dari proses coaching ini?
yang ingin saya kembangkan indikatornya yaitu semoga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah atau menentukan langkah-langkah dari permasalahan atau dari solusi permasalahannya tersebut. Oke, alhamdulillah Bu Eli ya. Dari ketiga pertanyaan tersebut Ibu sudah memberikan penjelasan ya dengan begitu rinci. Ya, itu merupakan data yang saya perlukan ya Bu Eli. Nah, sepertinya Bu Eli juga sudah siap ya Bu ya untuk melaksanakan coaching hari ini. Oke Bu Eli, mungkin nanti saya akan mengamati ya proses jalan coachingnya Bu Eli. Ya, baik Oke, Bu. semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar Bu Eli ya. Siap Bu Lilis. Oke. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Bu Neneng, kemarin kan kata Bu Neneng mau ketemu saya ya. Iya Ibu. Iya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya betul Ibu. Kenapa Bu? Ada apa? Iya saya tuh gimana ya, perasaan ngajar tuh nggak kondusif gitu loh Bu, nggak maksimal gitu. Karena saya jujur aja emang ini saya baru tahun ini nih dapat kelas rendah, udah gitu jumlahnya banyak gitu ya. Begitu saya masuk kelas itu Masya Allah, anak-anak itu ya Allah luar biasa ya. Pokoknya gimana ya, jadi kondisi itu di kelas tuh jadi nggak kondusif gitu Bu, ada yang lari-larian riwah lah pokoknya gitu. Nah itu tuh jadi pembelajaran juga kan jadi nggak maksimal ya gitu. Itu kayaknya setiap selesai ngajar tuh saya tuh kepalanya sampai nyut-nyutan gitu loh Bu, pusing banget sih. Iya itu Bu. Baik-baik, saya mengerti apa yang dirasakan Bu Neneng. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira Ibu punya nggak memikirkan atau bagaimana upaya Ibu untuk meminimalisir keadaan yang Ibu alami itu? Sementara ini saya sih kepikiran gitu ya, gimana kalau misalnya dengan anak-anak itu kayaknya pengennya sih ngobrol dengan anak tuh dari hati ke hati gitu ya, pengen ada pendekatan gitu dengan anak supaya anak itu merasa dekat, keduanya apa yang kita omongin itu kena di hati anak gitu ya. Jadi saya inginnya tuh ada sebuah kesepakatan lah gitu dengan anak gitu. Baik, berarti sudah ada suatu solusi untuk kesana ya Bu ya. Nah kemudian Bu Neneng, kalau misalkan nih Bu Neneng kan udah ada nih solusinya, rencananya seperti itu, kira-kira kapan nih Bu Neneng akan melaksanakan apa yang sudah Bu Neneng rencanakan ini? Nah kalau untuk waktu ya saya sih inginnya secepatnya ya Bu ya gitu. Mungkin saya akan mengawali ini, saya baru kepikiran juga akan mengawalinya mungkin dengan merubah suasana kelas dulu kali ya, tempat duduknya gitu. Jadi dari situ mungkin ada suasana baru. Nah nanti baru saya akan memulai untuk membuat kesepakatan dengan anak. Jadi dengan suasana baru tentunya anak merasa lebih nyaman gitu. Nah kenyamanan tersebut tentunya harus diiringi dengan hal-hal lain, diantaranya ya kesepakatan kelas yang lain yang akan saya buat dalam waktu dekat ini dengan anak gitu Bu. Ya, baik, luar biasa Bu Neneng ya. Berarti sudah dimulai rencana-rencana itu, sudah ada dalam pikiran Bu Neneng, tinggal dalam waktu dekat berarti Bu Neneng akan segera melaksanakan rencana tersebut. Nah kemudian kira-kira ada tidak yang akan Bu Neneng libatkan dalam melaksanakan rencana ini? Tentunya ada ya Bu ya, karena kalau kita saja sendiri yang menerapkan hal itu, sementara rekan kita tidak, nah kita kan tidak akan berkesinambungan gitu. Artinya kesepakatan kelas yang dibuat itu namanya anak-anak ya Bu ya, kadang-kadang ada yang melanggar atau ada yang lupa gitu kan. Kalau misalnya
rekan kita tidak mengingatkan ketika kita tidak hadir misalnya, ya anak akan kembali lagi seperti semula lagi gitu. Jadi tentunya harus ada kerjasama dengan rekan sejawat juga gitu. Baik, berarti akan ada kerjasama atau keterlibatan dengan rekan sejawat, dan tentunya anak-anak juga ya pastinya Iya. dibuat supaya terlibat. Iya. Nah, berarti sudah ya Bu Neneng, berarti kita sudah maksudnya Bu Neneng juga sudah mendapatkan solusi atas apa yang Bu Neneng rasakan selama ini. Iya Ibu, alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu saya merasa agak plong gitu Ya. Bu, ada gambaran. Tadinya nggak terpikir gitu ya, apa gitu yang harus saya lakukan gitu ya untuk mengatasi masalah di kelas tersebut gitu. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu ada banyak pencerahan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ya, sudah sama-sama. membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Eli ya, proses coaching hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Alhamdulillah, boleh, alhamdulillah. Iya, saya tadi sudah mengamati ya hasil coaching dari Ibu. Iya. Sudah sesuai ya dengan alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya pun sudah jelas ya, akan diungkapkan kapan, terus tanggung jawabnya pun sudah ada komitmennya ya, seperti itu. Nah terus di mana coach juga sudah menggali ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya. Alhamdulillah pokoknya sudah luar biasa ya Bu ya hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu Eli ya. Siap, Bu. Dari pasca observasi ini. Yang pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu Lilis. Alhamdulillah proses coaching ini sudah dilakukan dengan alur Tirta yang mencakup tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti yang tadi Bu Lilis ungkapkan, sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan lagi, satu lagi Bu ya. Kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan di kemudian hari Bu akan lebih memahami lagi proses Tirta tadi untuk melakukan coaching selanjutnya. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya nanti kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya Ibu kerjakan bersama dengan rekan sejawat. Dan proses coaching hari ini alhamdulillah ya dapat ilmu yang dapat kita dapatkan ya, maksudnya banyak ilmu yang dapat kita dapatkan untuk bisa diterapkan lagi kepada rekan sejawat. Semoga juga bisa bermanfaat buat Ibu sendiri ya, Amin, Bu, dan bagi insyaallah. coachingnya juga. Ya, tetap semangat ya Bu ya, terima kasih. dalam menerapkan ilmu-ilmu coachingnya. Siap Ibu, terima kasih juga buat Ibu Lilis. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semangat Iya. terus ya. Insya Allah semangat. Baik Bu Neneng, hari ini Bu Neneng akan mengadakan coaching ya? Betul Ibu. Iya. Oke, semangat untuk coachingnya. Nanti saya akan ikut mengamati atau menilai apakah selama Bu Neneng coaching nanti, apakah coaching Bu Neneng sudah sesuai alur Tirta atau belum gitu. Kemudian mungkin sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ke Bu Neneng. Gak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Ibu. Ya, nah yang pertama pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat coaching nanti? Nah, saya berencana ini ya Bu ya untuk coaching nanti akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satu lagi
mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Neneng? Nah, dari ketiganya mungkin saya akan lebih ke present ya, kehadiran penuh, kemudian satu lagi mendengarkan aktif, Bu. Oh, ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, indikator mana yang ingin dikembangkan saat coaching nanti, Bu Neneng? Saat coaching nanti saya ingin mengembangkan bagaimana supaya coach bisa menemukan solusi ya dari masalah-masalah yang dia hadapi, dan coach juga mampu menemukan langkah-langkah penyelesaian dari masalah-masalah yang dia hadapi. Oke, baik Bu Neneng. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Nanti pas saya mengamati Bu Neneng, juga saya akan mengamati juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Neneng sebagai coach. Kemudian juga apakah dalam coaching nanti terdapat prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan kompetensi. Itu ya Bu Neneng ya. Semoga coachingnya berjalan lancar. Saya akan ikut dengan Bu Neneng untuk mengamatinya. Terima kasih, silahkan dilanjut untuk coachingnya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. saya lanjut ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Neneng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Neneng sedikit baik. Bu Neneng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik hari ini. Cuma kok Bu Lilis sedikit baik. Emang kenapa? Saya lihat kok agak murung nih keluar dari kelas. Iya Bu Neneng, biasa masalah dengan anak-anak. Saya tuh pengen pembelajaran itu menyenangkan gitu ya. Tapi di kelas itu terdapat beberapa anak yang mengalami kesulitan Bu Neneng dalam memahami pembelajaran apa yang saya sampaikan. Oh, iya, emang itu kenapa Bu? Ada apa tuh kira-kira penyebabnya itu? Iya, pada saat saya tanya Bu Neneng ya, dia selalu menjawabnya dengan geleng-geleng saja kepala, terus dengan wajah yang bengong, tanpa seolah-olah tuh dia tuh tanpa ada greget ya, maksudnya respon yang bagus gitu. Dan pada saat saya memberikan soal pun tidak ada rasa fokus untuk mengerjakannya gitu, seperti itu Bu Neneng. Oh gitu ya. Nah, dari pembiasaan anak mungkin, atau dari hal-hal yang Ibu amati gitu, mungkin Ibu bisa menemukan faktor apa tuh yang menjadi penyebab anak seperti itu? Ya, yang saya amati ya Bu ya, selama proses pembelajaran saya pernah nanya tuh ada ke beberapa anak Ibu Neneng. Salah satunya ada anak yang rumahnya jauh. Dia mengatakan dia belum pernah, maksudnya jarang sarapan Bu Neneng. Jadi dia tuh tidak pernah sarapan. Memang setiap hari dia begitu, tidak pernah sarapan. Terus ada juga anak beberapa yang lain itu memang kemampuan daya serapnya memang sedikit kurang. Seperti itu. Begitu ya Bu ya. Nah itu sampai ada anak yang tidak sarapan, terus kemampuan anak memang ada yang kurang gitu ya. Memang sih itu udah kondisi yang biasa ya, kalau anak itu nggak akan semua sama kan kemampuannya ya. Tapi dari faktor-faktor yang sudah Ibu ketahui itu, Ibu ada nggak gitu yang akan Ibu lakukan gitu untuk mengatasi hal itu? Kira-kira bagaimana tuh? Sudah tergambar atau terpikir gitu bagaimana mengatasinya gitu? Iya Bu Neneng, saya sudah berkoordinasi sih Bu Neneng dengan kedua orang tuanya ya gitu. Tapi memang kendalanya itu orang tuanya itu kan kedua-duanya bekerja ya, dan dia harus berangkat pagi gitu, sehingga dia tidak bisa menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Dan dia pun berharap kepada anak tersebut itu bersikap mandiri gitu. Mungkin dengan kondisi kayak gini saya akan lebih intens ya Bu Neneng ya, maksudnya memanggil kedua orang tua tersebut gitu, betapa pentingnya sarapan itu bagi anak-anak gitu, sehingga dia juga bisa fokus dalam menyerap pembelajaran ya ketika di kelas gitu.
Terus yang kedua perihal anak yang memang kurang, saya juga dapat informasi Bu Neneng dari guru sebelumnya itu memang dia itu agak sedikit kemampuannya itu memang kurang ya. Memang sih saya ada rencana memberikan suatu bimbingan Bu Neneng ke mereka. Oh iya. Baik ya Ibu, sepertinya sudah punya gambaran ya akan melakukan apa gitu ya. Tadi memanggil orang tua terkait anak yang tidak pernah sarapan itu ya, dan kemudian untuk anak yang kurang itu Ibu akan melakukan bimbingan khusus gitu ya. Itu satu langkah yang memang luar biasa ya, yang bagus sekali. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan itu, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melakukan hal itu gitu? Oke Bu Neneng. Memang saya ada rencana untuk berkolaborasi dengan kedua orang tua ya gitu. Bagi mereka yang memang memiliki daya serap rendah, itu saya akan menjalankan berkomunikasi dengan kedua orang tua itu kapan nih bisa kita mulai gitu untuk lebih daya serap anak itu bisa dikembangkan lagi lebih dalam ya Bu ya gitu. Mungkin insya Allah saya akan menjalankan itu supaya tidak mengganggu pembelajaran itu sepulang sekolah ya, dengan mereka gitu, dengan memberikan beberapa banyak latihan soal kepada mereka gitu. Terus untuk anak yang tidak sarapan, insya Allah saya akan secepatnya berkolaborasi dengan kedua orang tua untuk memanggil kedua orang tersebut ya, perihal kondisi anak yang memang sering tidak melakukan sarapan gitu ke sekolah ya. Padahal sarapan itu kan sangat penting ya Bu Neneng ya, untuk anak itu bisa lebih fokus lagi dalam hal belajar seperti itu. Insya Allah Bu Neneng saya akan lebih cepat lagi untuk menangani hal ini biar tidak berkelanjutan ya masalah ini ya gitu. Iya. Baik Ibu. Nah, tadi dari paparan Ibu tuh ya saya menangkap Ibu udah greget gitu ya, pengen secepatnya gitu ya melakukan tindakan-tindakan tersebut ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu niatkan gitu, Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah lalu Ibu dari pribadi Ibu sendiri nih, komitmen Ibu gitu ya untuk melakukan hal itu apa tuh, gimana tuh supaya benar-benar itu bisa dilakukan sama Ibu gitu? Ya tentunya saya ingin perkembangan siswa itu kan jauh lebih baik ya Bu ya dari yang sebelumnya, dan saya ingin merubah kompetensi dia itu sampai dia itu memiliki ada perubahan walaupun sedikit ya Bu Neneng ya, seperti itu. Dan insya Allah saya akan berkolaborasi lah dengan teman sejawat cara menangani anak-anak yang kurang itu dengan memberikan suatu bimbingan yang lebih ya. Mungkin pendekatan personalnya akan saya lebih intenskan lagi ya kepada mereka gitu, sehingga pengembangan kompetensi yang saya berikan kepada mereka itu ada sedikit perubahan lah gitu. Iya. Nah baik Bu Lilis, saya lihat sih sebetulnya gitu ya, dari tadi saya ngobrol dengan Ibu gitu ya, Ibu tuh sebetulnya udah punya solusi, udah punya gambaran akan bagaimana, mau kapan gitu ya. Tinggal actionnya aja, Ibu tinggal nanti melaksanakan. Nah Bu Neneng, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan lancar ya. Alhamdulillah Ibu. Iya. Saya pun sudah melihatnya, tadi saya amati semuanya sudah berjalan sesuai alur tirta. Nah, baik, tapi sebelum kita akhiri coaching ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah coaching tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini Bu, alhamdulillah tadi pada saat saya coaching, saya dapat menangkap dari coach saya itu bahwa dan yang saya lakukan pun sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan itu ya sudah mencakup pada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga ada, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawabnya juga udah tergali semua gitu Bu. Nah sehingga alur tersebut insya Allah bisa membantu coach ya dalam menyelesaikan masalah-masalahnya gitu Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua nih Bu Neneng, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan?
Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin lebih memahami lagi ya apa itu alur tirta, bagaimana penerapannya dalam proses coaching ya. Nah, supaya proses coaching saya selanjutnya itu bisa berjalan lebih lancar, lebih baik lagi, dan akan lebih membawa manfaat gitu ya untuk coach saya nantinya. Ya, oke. Alhamdulillah Bu Neneng, semuanya sudah selesai. Pertanyaan saya juga sudah Bu Neneng jawab dengan baik. Semoga kesananya apa yang sudah dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Ibu, terima kasih juga ya. Sampai ketemu nanti ya Bu ya.